Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Ekonomi bagian ke-8. Nomor 1. Cara untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara adalah dengan melihat besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap titik-titik. A. Anggaran nasional. B. Pendapatan nasional. C. Pajak keuntungan. D. Jaminan sosial. Atau E. Pemerataan pembangunan. Pembahasannya, dengan melihat besarnya pendapatan nasional, suatu negara dapat digolongkan ke dalam negara industri, jasa, atau agraris. Caranya dengan melihat besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap pendapatan nasional. Misalnya Indonesia, dari pendapatan nasional kita dapat mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Alasannya, sektor pertanian memberikan sumbangan paling besar dan lebih kurang 70% penduduknya bermata pencaharian di sektor ini. Jadi jawabannya adalah B, pendapatan nasional. Nomor 2, pendapatan nasional neto merupakan jumlah nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun yang dimulai menurut harga pasar yang berlaku. Pendapatan nasional neto ini dipandang dari sudut titik-titik. A. Teknis. B. Konsumsi. C. Jasa. D. Produksi. Atau E. Pendapatan. Pembahasannya, pendapatan nasional neto atau Net National Income atau NNI dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu pertama, dipandang dari sudut produksi. NNI merupakan jumlah nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun yang dimulai menurut harga pasar yang berlaku. Kedua, dipandang dari sudut pendapatan. NNI merupakan jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh semua pemilik faktor produksi, yaitu upah buruh ditambah bunga neto dari modal, ditambah sewa, ditambah keuntungan badan usaha. Jadi jawabannya adalah D, produksi. Nomor 3, pengeluaran dan tabungan perseorangan dalam rumah tangga sama dengan titik-titik. A. Pendapatan perseorangan. B. Investasi perseorangan. C. Konsumsi perseorangan. D. Produksi perseorangan. Atau E. Penerimaan perseorangan. Pembahasannya, pengeluaran dan tabungan perseorangan dalam rumah tangga sama dengan pendapatan perseorangan atau personal income, PI. PI adalah NNP atas biaya faktor produksi dikurangi investasi domestik bruto, pengeluaran pemerintah, subsidi ekspor ditambah dengan pajak perseorangan dan tabungan perseorangan. Jadi jawabannya adalah A, pendapatan perseorangan. Nomor 4, Ilmi merupakan warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 10 juta rupiah. Sementara Nabila merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri dengan pendapatan 7 juta rupiah. Kemudian ada Laila yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 12 juta rupiah. Maka produk nasional bruto atau PNB adalah titik-titik. A. 5 juta rupiah. B. 9 juta rupiah. C. 15 juta rupiah. D. 19 juta rupiah. Atau E. 29 juta rupiah. Pembahasannya, produk domestik bruto atau PDB sama dengan pendapatan Nabila ditambah pendapatan Ilmi sama dengan 7 juta ditambah 10 juta sama dengan 17 juta. Penghasilan neto sama dengan pendapatan Laila dikurang pendapatan Ilmi sama dengan 12 juta dikurang 10 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Maka
PNB sama dengan PDB ditambah penghasilan neto sama dengan 17 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah sama dengan 19 juta rupiah. Maka jawabannya adalah D, 19 juta rupiah. Nomor 5. Perhatikan data komponen pendapatan nasional negara K berikut. GNP Rp50.000, subsidi Rp5.000, penyusutan Rp12.500, pajak langsung Rp7.500, dan pajak tidak langsung Rp10.500. Besarnya NNI atau Net National Income negara K adalah A. Rp12.500, B. Rp14.500, C. Rp32.000, D. Rp34.500, atau E. Rp35.500. Pembahasannya, Net National Product atau NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan sama dengan Rp50.000 dikurang Rp12.500 sama dengan Rp37.500. Net National Income atau NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi sama dengan Rp37.500 dikurang Rp10.500 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp32.000. Maka besarnya NNI atau Net National Income negara K adalah Rp32.000. Jadi jawabannya adalah C, Rp32.000. Nomor 6. Dalam GNP atau Gross National Product terdapat istilah bruto atau gross karena di dalamnya harus ada titik-titik. A. Penghasilan, B. Sewa, C. Laba, D. Bunga, atau E. Penyusutan. Pembahasannya, barang modal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa mengalami pengurangan nilai atau penyusutan. Besarnya penyusutan harus diperhitungkan karena jumlah sebenarnya dari barang dan jasa yang dihasilkan memerlukan pengorbanan sebesar itu. Jadi jawabannya adalah E, penyusutan. Nomor 7. GNP negara K tahun 2019 adalah Rp500 triliun dan pada tahun 2018 adalah Rp470 triliun. Besarnya pertumbuhan ekonomi negara K adalah A. 5,75%, B. 6,38%, C. 8,35%, D. 10,83%, atau E. 12,25%. Pembahasannya, besarnya pertumbuhan ekonomi negara K sama dengan GNP tahun ini dikurang GNP tahun lalu per GNP tahun lalu dikali 100% sama dengan Rp500 triliun dikurang Rp470 triliun per Rp470 triliun dikali 100% sama dengan 6,38%. Jadi jawabannya adalah B, 6,38%. Nomor 8. Semakin besar nilai aktiva lancar yang dimiliki konsumen, maka semakin besar pula keinginan konsumen untuk A. Meningkatkan tabungan, B. Memperluas usaha produksi, C. Membeli barang dan jasa, D. Melakukan ekspansi, atau E. Meningkatkan gaya hidup. Pembahasannya, sebagian besar orang memiliki aktiva lancar, yaitu aktiva yang berbentuk uang, tabungan, saham, dan obligasi. Semakin besar nilai
tifa lancaran dimiliki konsumen, maka semakin besar pula keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya rasa aman individu dari segi keuangan, sehingga mereka bersedia menaikkan pengeluaran konsumsinya. Jadi jawabannya adalah C. Membeli barang dan jasa. Nomor 9. Stok barang di tangan dapat berupa peralatan produksi dan barang cadangan yang mengakibatkan kecenderungan untuk titik-titik. A. Pengeluaran pendapatan. B. Pola hidup konsumtif. C. Konsumsi berlebihan. D. Memaksa pembelian. Atau E. Menunda pembelian. Pembahasannya, salah satu faktor yang mempengaruhi komponen investasi adalah stok barang di tangan. Stok barang di tangan dapat berupa peralatan produksi dan barang cadangan yang mengakibatkan kecenderungan untuk menunda pembelian. Oleh karena itu, apabila terdapat kapasitas produksi yang tidak dipakai, investasi cenderung ditunda. Jadi jawabannya adalah E. Menunda pembelian. Nomor 10. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula tingkat titik-titik. A. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. B. Pendapatan masyarakatnya. C. Pembelian masyarakatnya. D. Konsumsi masyarakatnya. Atau E. Investasi masyarakatnya. Pembahasannya, setiap negara termasuk Indonesia selalu berusaha meningkatkan pendapatan nasionalnya. Pasalnya, semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan pendapatan nasional negara kita. Jadi jawabannya adalah A. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.